Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau berdevosi bersama ya. Sebelum kita baca firman Tuhan dan mendengarkan devosi hari ini, Ibu Ferdi mau ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kami waktu sehingga kami bisa bersama-sama berdevosi Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing dan tidak berada di suatu tempat yang bersama Tuhan, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan kami waktu untuk kami mendengarkan devosi di sekolah Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang Ibu Ferdi mau ajak anak-anak untuk buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dari Galatia 3. Dari Galatia 3, sudah, Galatia 3 ayatnya yang ke-18. Bu Ferdi ulangin sekali lagi, Galatia 3 ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham ya. Nah, anak-anak, kita masih bercerita tentang Abraham ya. Nah, tetapi hari ini Ibu Ferdi mau fokuskan tentang janji Allah ya. Hari ini judulnya adalah Allah menganugerahkan kasih karunia. Nah, jadi anak-anak, Allah bukan hanya menjanjikan keturunan kepada Abraham, bukan hanya menjanjikan tanah kepada Abraham, tetapi Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah, anak-anak tahu tidak? Berarti kasih karunia Allah itu juga untuk kita. Tadi di bacaan tadi anak-anak dijelaskan bahwa janji keturunan itu bukan dari hukum Taurat. Nah, anak-anak tahu ya bahwa Abraham itu dijanjikan keturunan yang banyak oleh Allah. Betul? Ya. Kenapa kok Allah memberikan janjinya kepada Abraham? Kenapa tidak lewat hukum Taurat saja, Ibu Ferdi? Nah, ini yang kita mau bahas sama-sama ya. Nah, anak-anak, Allah memberikan keturunan kepada Abraham. Allah memberikan tanah kepada Abraham. Allah memberikan semua janji-janjinya itu kepada Abraham, tidak melalui hukum Taurat. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa Mesias yang lahir, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup manusia, hidup kamu, hidup Ibu Fergi, ya, yang berdosa ini. Ya, melalui siapa? Keturunannya Abraham. Anak-anak perlu tahu kenapa kok tidak lewat hukum Taurat, Ibu Fergi? Karena Allah itu akan memberikan keselamatan melalui siapa? Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ya, kenapa kok orang-orang percaya itu diselamatkan oleh Allah? Diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus. Kenapa tidak berbuat baik saja, Ibu Fergi? Nah, anak-anak, hukum Taurat ini ada waktu perjanjian lama ya. Nah, orang percaya itu tidak mengandalkan perbuatan baik untuk menyelamatkan manusia ya. Kenapa? Karena perbuatan baik sebanyak apapun itu tidak akan pernah menyelamatkan manusia ya. Kita tidak akan pernah bisa menandingi kasih karunia Tuhan. Kita manusia sudah terlalu kotor sekali ya. Ibu Ferdi mau tanya sama anak-anak. Anak-anak, kalau sore hari nih misalkan ya, anak-anak sudah mandi, bersih, wangi, terus Ibu Fergi main lumpur, main pasir, terus Ibu Fergi mau pegang kamu mau tidak? Tidak mau kan? Kenapa? Karena kamu sudah bersih, tidak mau dikotor-kotori lagi ya. Nah, dan kamu yang bersih mau bersihkan Ibu Fergi yang kotor. Apakah kamu tidak ikut kotor? Pasti kamu ikut kotor juga karena kamu menyentuh yang kotor. Nah, sama seperti keselamatan manusia, anak-anak. Dosa itu kotor sekali. Ya. Kalau kita diselamatkan sama pribadi yang berdosa,
sama-sama kotor, tidak bisa. Kita perlu pribadi yang bersih, suci, tidak berbuat dosa. Siapa itu ya? Ibu Vergi? Tidak, Ibu Vergi berbuat dosa. Papa Mama? Tidak, Papa Mama juga berbuat dosa. Jadi siapa Ibu Vergi? Ya, satu-satunya pribadi yang suci, tidak berbuat dosa adalah siapa? Yesus Kristus. Maka dari itu, keselamatan yang kita peroleh saat ini bukan karena usaha kita. Bukan karena kita sudah berbuat baik, kemudian kita diselamatkan. No. Ya, keselamatan yang kita punya itu dianugerahkan. Anak-anak tahu dianugerahkan? Anugerahkan itu diberikan, tidak bayar. Kenapa kok tidak bayar, Ibu Vergi? Karena kita tidak punya cukup harta, tidak punya cukup kekayaan untuk membayarnya. Ya, karena kita tidak mampu, makanya Tuhan kasih kita cuma-cuma, kasih kita gratis. Padahal keselamatan itu harganya mahal sekali. Ya. Nah, jadi anak-anak, melalui kelahiran Yesus Kristus dari keturunannya Abraham, kita belajar bahwa keselamatan itu bukan dari hasil usaha kita, tetapi dianugerahkan, diberikan oleh Allah melalui janji keturunan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Abraham. Wah, indah sekali anak-anak ya. Anak-anak tahu, janji ini bukan janji yang kemudian langsung ada. Ya, manusia harus tunggu begitu lama, terutama Abraham ya. Nah, apakah kemudian langsung lahir Yesus Kristus dari Abraham dan istrinya Ibu Vergi? Tidak, harus menunggu waktu yang sungguh lama. Ya, nah jadi anak-anak kita patut bersyukur kalau Tuhan menganugerahkan kita kasih karunia. Ya, dari mana Ibu Vergi kasih karunia Allah? Dari keselamatan yang Allah berikan kepada manusia melalui siapa? Yesus Kristus yang lahir dari keturunannya Abraham. Nah, kasih karunia Allah itu apa? Salah satunya adalah keselamatan. Masih banyak tidak kasih karunia yang Allah berikan kepada kita? Wah, masih banyak sekali. Terlalu banyak. Hidup kita, ya, orang tua kita, orang-orang yang mengasihi kita itu juga kasih karunia dari Allah, anugerah dari Allah, ya. Nah, oleh karena itu, Ibu Vergi mau anak-anak hari ini berefleksi, ya, refleksikan satu hal. Apa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kamu hari ini, ya? Ceritakan melalui lembar refleksi kamu. Ya, Ibu Vergi ulangi sekali lagi. Kasih karunia apa yang Tuhan berikan kepada kamu hari ini? Ya, refleksikan di dalam lembar refleksi kamu. Bisa? Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan devosi hari ini dengan baik. Ya, jangan lupa refleksikan devosi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kasih karunia yang amat besar, yaitu keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Sebentar lagi kami mau mulai belajar. Tuhan berkati kami semua dan juga Papa Mama. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan agar kami bisa beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan tidak baik-baik saja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berefleksi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. See you.